Lama ya Pak Asto, terima kasih waktunya nunggu. Sudah ngopi-ngopi nih, waduh. Iya. Terima kasih loh, waduh. Luar biasa. Nah, saudara, saya akan lanjutkan. Tadi sudah berbincang bersama dengan perwakilan dari para korban yang menerima kompensasi dan yang sedang melakukan asesmen untuk menerima lanjutan kedua ya Pak Asto ya. Tapi cukup menarik sih Pak. Kalau tadi saya ngobrol dari mereka memang prinsipnya pada awalnya berterima kasih dengan LPSK, berterima kasih kepada negara gitu karena memang perjuangan mereka sebetulnya ini dibantu juga oleh elemen, diperkuat lagi LPSK untuk mendapatkan boleh dikatakan kompensasi. Tapi memang tadi ada sedikit menggelitik sebetulnya. Kompensasi ini kan dinyatakan atau akan diberikan final. PK ini terutama bagi korban-korban yang mungkin boleh dikatakan cacat tetap, tapi kecacatan ini harus terus dilakukan perawatan, harus selalu dilakukan pengobatan, dan ini pun biayanya tidak murah, tidak ringan. Ada keinginan dari mereka untuk kalau bisa negara juga memperhatikan. Bagaimana Pak tanggapan Pak Asto terkait dengan ini? Saya ingin menceritakan begini Mas ya. Iya. Jadi sejak perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi 2000 apa? Nomor 31 2014. Ketika terorisme kemudian menjadi salah satu prioritas LPSK, itu tahun 15 kami sudah mulai melakukan kontak dengan para korban terorisme ini, terutama di Bali juga ya. Iya. Kami berusaha memberikan layanan kepada mereka. Tetapi ada kesulitan pada waktu itu. Kesulitannya itu, ya kami yakin bahwa mereka adalah korban. Tetapi kan karena LPSK ini menggunakan APBN, anggaran negara, itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami memerlukan bukti otentik bahwa mereka ini adalah korban. Kami mengalami kesulitan. Karena data di rumah sakit itu sudah dimusnahkan. Medical record itu kan sudah kadaluarsa. Jadi kami sulit mendapatkan. Kemudian data di kepolisian rupanya juga tidak lengkap. Orang per orang begitu. Jadi itu kesulitan kami. Oleh karena itu layanan kami pada waktu itu sempat terhalang. Kemudian kami konsultasi dengan Komisi 3 DPR. Ya pokoknya layani aja. Kalau kalian yakin, kalau LPSK yakin bahwa mereka korban, layani. Oleh karena itu kami sudah memberikan layanan sebenarnya kepada para korban ini, layanan bantuan medis. Sejak sebelum undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini keluar. Jadi kami sudah memberikan layanan, bantuan medis dan bantuan psikologis, juga bantuan psikososial. Kalau bantuan psikososial ini LPSK bekerja sama dengan institusi lain, baik itu institusi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maupun lembaga-lembaga lain, lembaga swasta, lembaga filantropi seperti Lazismu, Dompet Duafa gitu. Kita kerahkan semua, bahkan ada BUMN Pegadian itu juga ikut membantu untuk memberikan bantuan psikososial ini. Nah, sampai sekarang itu juga masih ada yang kami layani untuk biaya pengobatannya, juga layanan psikologisnya kalau memang masih diperlukan. Tetapi memang kami menghadapi situasi makin berat ya. Makin berat itu orang yang harus kita layani di LPSK bukan hanya korban terorisme ya, korban-korban yang lain juga. Sementara anggaran LPSK kan kecil. Nah, oleh karena itu kami berharap DPR maupun pemerintah itu juga memberikan atensi kepada dukungan anggaran yang lebih memadai bagi LPSK untuk bisa mengcover kegiatan-kegiatan semacam ini. Terutama karena memang kami menyadari luka-luka yang dialami oleh Korban ini ya. para korban itu ada yang dampaknya sangat jangka panjang. Misalnya korban yang terbakar kemudian kehilangan pori-porinya, itu harus selalu disalep. Iya persis. Ya, itu kan sesuatu yang
penderitaan yang Seperti luar biasa. Mbak Lina tadi itu mata itu Ya, harus ya. dirubah dan itu ternyata harus seumur hidup Pak Ya. dilakukan Sampai perawatan. sekarang kayaknya kalau Mbak Dina masih dalam. Oh. Nanti apabila ini dia dapat misalnya kompensasi, kemudian kan diharapkan tidak berhenti tadi. Ya, Ini diperjuangkan Pak. ya kita akan perjuangkan karena ya itu tadi Ya. kita berhadapan dengan keterbatasan anggaran yang LPSK. Tetapi barangkali nanti kita bisa cangkokkan dengan program psikososial itu. Oke. Psikososial itu adalah program untuk mengembalikan kondisi sosial ekonomi korban maupun keluarga korban yang mengalami suatu tindak pidana. Misalnya, kepala keluarganya ini meninggal dunia karena peristiwa terorisme. Kemudian keluarga ini kehilangan mata pencaharian. Rehabilitasi psikososial itu bisa kita lakukan untuk mencarikan anggaran, bukan dibiayai oleh LPSK ya. Ya. Mencarikan anggaran kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada pihak swasta dan lain sebagainya untuk bisa membiayai pendidikan anaknya misalnya. Atau kita bisa mengupayakan bantuan modal usaha kepada mereka. Selain itu, kita juga menitipkan anak-anak yang sudah cukup dewasa dari keluarga ini untuk mengikuti pelatihan di BLK, misalnya pelatihan kerja di pemerintah daerah. Dan di Bali saya kira ini sudah jalan. Baik. Agar keluarga ini mempunyai pengganti untuk menjadi penopang ekonomi keluarga. Oke, pendampingan lah Pak ya. Pendampingan ini yang kita akan coba nantinya. Baik. Memang ini masih cita-cita saya dan juga LPSK ya. Mestinya negara itu memasukkan alokasi anggaran yang khusus untuk para korban tindak pidana. Bukan hanya terorisme, tapi untuk semua tindak pidana. Karena apa? Karena untuk korban bencana alam kan sudah masuk ke APBN. Ya, mestinya untuk korban tindak kejahatan ini juga masuk ke dalam alokasi anggaran yang resmi ada di APBN. Supaya apa? Supaya di daerah itu masing-masing pemerintah daerah juga bisa mengalokasikan ini. Ya. Karena selama ini di pemerintah daerah memang ada perhatian kepada para korban ini ya. Tetapi biasanya itu dicangkokkan sebagai bantuan untuk kelompok masyarakat miskin. Bantuan sosial lah ya. Bantuan gitu sosial. Ya. Ini kan tidak tepat. Ya. Karena korban itu harus tetap direkognisi atau dikenali bahwa dia mendapatkan sesuatu itu karena dia adalah korban. Baik. Nah, ada satu yang menarik di Bali ini, Bupati Badung itu juga termasuk pemerintah daerah, kepala daerah yang progresif. Karena Bupati Badung menetapkan ada bantuan modal untuk para korban, jumlahnya cukup lumayan, 15 juta kalau tidak salah ya. Dan itu kami apresiasi. Oleh karena itu kami juga mendorong agar pemerintah daerah di kabupaten lain atau kota lain, bahkan juga pemerintah provinsi untuk bisa mengambil sikap yang lebih atentif lah kepada para korban. Baik. Karena ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab LPSK lah. Baik. Pak Hasto, tadi kan mungkin ada hal khusus yang terkait dengan undang-undang ini. Mungkin kita ingatin lagi pada masyarakat bahwa ini ada progresivitasnya. Ya. Bagaimana Pak Hasto penjelasan ini? Selain bahwa pernyataan korban itu tanggung jawab negara, juga ada hak kompensasi yang diberikan kepada korban masa lalu. Undang-undang ini juga menyebutkan, Mas, kalau korban atau keluarga korban itu tidak mengajukan kompensasi, LPSK itu wajib mengajukan kompensasi. Jadi begitu berpihaknya undang-undang ini kepada para korban. Baik. Oleh karena itu, setiap terjadi kasus tindak pidana terorisme, begitu itu dinyatakan tindak pidana terorisme, LPSK pasti akan segera turun lapangan secara proaktif mendeteksi korban, terutama ya, untuk bisa memberikan pelayanan bantuan. Yang pertama tentu saja bantuan medis yang mereka butuhkan. Kemudian berikutnya ya nanti mendampingi kalau yang bersangkutan dimintai kesaksian di dalam proses peradilan. Dan yang terakhir tentu saja memfasilitasi kompensasi itu tadi. Baik. Wah, mungkin terakhir Pak Hasto, terkait dengan
asesmen. Terlebih pada korban-korban bom Bali 1 dan bom Bali 2 ya, Pak Hasto ya. Nah ini kan tadi informasi yang kami terima, mereka masih belum bisa menerima dan baru asesmen. Kemudian disinyalir, diduga masih banyak lagi korban yang belum melapor atau belum terdetek baik di LPSK maupun oleh lembaga-lembaga yayasan yang dibentuk. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka, Pak? Mungkin? Ya, ini yang saya sampaikan pada masyarakat umum, terutama yang menjadi korban tindak pidana terorisme di masa lalu. Silakan menghubungi LPSK untuk bisa mengakses bantuan dalam bentuk kompensasi ini. Saya juga mengimbau pada pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, kalau ada warganya yang belum mendapatkan akses bantuan untuk mendapatkan kompensasi ini, silakan itu didaftar, kemudian nanti dikirimkan kepada LPSK. Saya kira kita masih punya waktu sampai bulan Juni ya, untuk melakukan bulan Juni 2021. Ya, 2021. Tetapi itu tetap batas untuk asesmennya saja. Kalau eksekusinya sih nanti bisa belakangan ya, masih di. Yang penting data ini masuk dulu, segera dilakukan asesmen supaya kompensasi ini bisa dicairkan, ya, Pak, bisa diterima oleh. Oleh karena itu kami mohon bantuan dari tadi, kecuali masyarakat umum, pemerintah daerah, juga media. Peran media saya kira juga sangat penting, teman-teman media untuk bisa memberikan pemahaman pada para korban yang belum terdaftar untuk bisa segera melakukan pendaftaran. Baik. Nah, terakhir Pak Hasto, harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama bagi korban-korban yang menjadi saksi korban yang lingkup LPSK. Silakan Pak Hasto. Saya mengucapkan selamat ya pada para korban tindak pidana terorisme ini, baik yang dalam kategori masa lalu maupun setelah undang-undang ini keluar, Undang-Undang 5 tahun 2018, karena nyata-nyata negara bisa hadir untuk memberikan perhatian pada para korban ini. Memang kami menyadari bahwa apa yang diberikan oleh negara, saya kira sulit dibandingkan dengan penderitaan mereka ya. Penderitaan mereka pasti jauh lebih berat ya. Berat lah ketimbang kompensasi maupun perhatian negara dalam bentuk bantuan medis dan sebagainya. Tetapi itu patut kita syukuri dan kita apresiasi kehadiran negara ini, karena ini saya kira ini termasuk langkah maju ya. Bukan hanya Indonesia, ini di tingkat internasional, saya kira langkah Indonesia ini sudah sangat maju. Baik. Perhatian pada para korban tindak pidana terorisme. Jadi sungguh pun perhatian negara ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara sekalian. Kami harapkan bisa diterima dengan lapang hati dan alhamdulillah itu bisa diberikan oleh negara. Karena banyak korban tidak pidana jenis yang lain, itu sampai sekarang masih berjuang, sama tidak pidana pelanggaran HAM berat ya. Baik. Terima kasih Pak Hasto Atmojo, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atas waktunya bersama Kompas TV. Kita mudah-mudahan upaya-upaya yang dilakukan LPSK untuk bersama dengan negara tentunya bermanfaat. Paling tidak ini adalah bentuk dari apresiasi atau keterlibatan pemerintah kepada warga negara, terutama untuk korban-korban. Kita berharap mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh masyarakat korban ini untuk tadi beberapa keinginannya bisa dipenuhi kemudian ya Pak. Ya, kita akan coba tetap sama berjuang mungkin yang bisa dilakukan oleh LPSK, tentu kami akan. Baik, sekali lagi terima kasih. Sekali lagi bahwa LPSK juga banyak memiliki keterbatasan. Itu juga mohon dimaklumi. Siap. Baik, terima kasih Pak Hasto Atmojo. Salam sehat dari kami. Ya, terima kasih, salam sehat juga. Semoga kondisi COVID ini juga segera berakhir. Ya. Nah, saudara, demikian tadi berbincangan Sapa Redaksi On Location bersama Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo. Memang dari perbincangan kita dari awal, tentunya kita memberikan apresiasi sekali lagi kepada negara, juga upaya dari LPSK untuk menaungi, membantu para korban-korban dari terorisme, terutama dalam hal ini terkait dengan kompensasi. Ada 8 bagian yang menjadi prioritas bagi tindak pidana. Tapi memang terorisme ini
mendapatkan kompensasi bagi korban dan juga ahli warisnya. Untuk itu, melalui media ini kami menyampaikan kepada Anda, apabila Anda memang bagian dari korban Bali 1 bom Bali 2 yang belum terdaftar, ayo berinisiatif menghubungi LPSK. Nanti kami akan memberikan nomor yang bisa disampaikan untuk mendaftarkan, termasuk juga ahli waris ya yang bisa melakukan ini. Kemudian nanti akan dilakukan assessment. Batas waktu sampai dengan Juni tahun 2021. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Sapa Redaksi On Vision. Saya Bambang Kalitus undur diri. Kita jumpa dalam perihal atau episode yang lain. Terima kasih.